capek tapi senang ya Kak. Ternyata OSIS dan MPK itu punya tugasnya masing-masing loh teman-teman. Karena sekarang ini waktunya kalian untuk berkembang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi ya Kak? Podcast Production. Halo semuanya, selamat datang di The Vcast, podcast yang membahas tentang dunia pendidikan, organisasi, dan hal-hal yang menginspirasi. Nah, di episode pertama ini kita bakal membahas nih topik yang sering dibahas sama anak-anak di SMK Ketintang Surabaya, yaitu OSIS dan MPK, apa sih bedanya? Maka dari itu, mari kita sambut tamu spesial kita, yaitu Ketua OSIS dan Ketua MPK di SMK Ketintang Surabaya. Halo semuanya. Hai. Kita tepuk tangan dulu nih Kak, masa nggak ditepuk tangan ini? Nah, bisa perkenalan dulu nggak nih Kak, mulai dari Kak Ketua OSIS-nya dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naufal Arzulatif, bisa dipanggil Naufal. Saya dari kelas 11 TKJ 4. Saya selaku Ketua OSIS SMK Ketintang Surabaya. Halo Kak Naufal. Halo. Bisa lanjut nih ke Ketua MPK-nya. Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Ana Maulidia. Saya dari kelas 11 Akuntansi 1 dan saya selaku Ketua Umum MPK SMK Ketintang Surabaya. Nah, kita langsung aja nih Kak ke topik intinya. OSIS dan MPK itu bedanya apa sih? Saya dulu ya Oh Kak ya, ya. silakan. OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah. Jadi organisasi ini yang menjalankan berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Contohnya seperti perlombaan, kegiatan sosial, program kerja, dan acara sekolah lainnya. Nah, untuk Kak Ana nih, apa sih perbedaan dari OSIS dan MPK? Pastinya beda dong Kak. MPK ini singkatan dari Majelis Perwakilan Kelas yang dimana MPK ini membantu dan juga mengawasi kinerja OSIS. Dan MPK ini mempunyai tugas untuk menampung aspirasi siswa-siswi. Jadi berarti MPK dan OSIS ini berbeda ya Kak ya? Beda nih Kak. Benar. Selain kita menampung aspirasi dan juga mengawasi kinerja OSIS, kita juga mempunyai beberapa program yang dimana nanti kita akan memilah berbagai aspirasi yang akan kita berikan ke pihak OSIS maupun pembina untuk dikelola lagi gitu. Jadi untuk lebih intinya itu OSIS sebagai penggeraknya ya Kak ya? Iya betul. Langsung terjun di lapangan, sedangkan Betul MPK sekali. mengawasi kinerja OSIS. Betul sekali Kak. Aduh, keren banget ya Kak. Ternyata tugas OSIS dan MPK itu berbeda ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nggak sih Kak? Boleh. Boleh. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, kalau OSIS dan MPK itu berbeda, coba kasih contoh kegiatan kolaborasi antara OSIS dan MPK di SMK Ketintang Surabaya. Pastinya banyak banget ya Kak ya. Contohnya seperti pada saat event classmate atau pentas seni. Jadi kami OSIS yang menyusun konsep dan teknis acaranya. Tapi sebelum event itu jalan, kami diskusi terlebih dahulu dengan MPK. Nah, nanti kami OSIS yang gerak di lapangan, MPK yang mastiin acara atau kegiatan tersebut berjalan dengan benar dan aspirasi siswa tersampaikan. Gitu. Kalau dari segi MPK-nya ini apa Kak? Kalau dari segi MPK ini kurang lebih sama ya seperti OSIS, namun kita juga beda tugasnya nih. Di dalam MPK banyak banget kolaborasi yang kita lakukan. Jikalau kalian penasaran nih bagaimana kolaborasi antara OSIS dan juga MPK, kalian bisa cek di Instagram OSIS SMK Ketintang dan juga MPK Sketsa. Jadi selain kami berkolaborasi untuk menyampaikan aspirasi, kami juga menyempurnakan kegiatan bersama OSIS. Nah di dalam MPK ini selain memberikan masukan, kita juga meyakinkan dan juga memastikan bahwa kegiatan yang kita lakukan ini sesuai dan juga bermanfaat bagi siswa-siswi dan lingkungan kita. Begitu Kakak. Waduh, keren banget ya ini penjelasan dari Ketua OSIS dan Ketua MPK di SMK Ketintang Surabaya. Ternyata OSIS dan MPK itu punya tugasnya masing-masing loh teman-teman. Oke, gimana kalau kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih Kak? Boleh. Pertanyaan selanjutnya, coba berikan kesan dari Kak Ketua OSIS-nya dulu nih. Kesan dari saya
kesannya sih capek tapi senang ya Kak ya. Ada capeknya berarti ya? Tapi senang kok, capeknya itu tapi senang. Karena di OSIS saya belajar gimana caranya memimpin, membagi waktu dengan baik, dan ngadepin berbagai karakter orang. Dan saya juga belajar kalau menjadi pemimpin atau menjadi ketua itu bukan soal gimana mengedepankan memerintah, tapi soal gimana caranya kamu membagi atau mendidik tim kamu dengan sistem kerjasama, dan gimana kamu bisa merangkul anggotamu semuanya gitu. Keren banget nih, tepuk tangan dulu dong Kak. Kalau dari Kak Ananya itu kesannya apa? Pastinya hal yang paling berkesan selama di MBK ini pasti capek ya Kak ya. Semua anak organisasi Tetap itu capek ya, capek. Kak, ya? Iya betul Pastinya sekali. itu. Tetapi di antara capek semua itu, kita itu dapat belajar banyak hal banget, terutama gimana kita menyampaikan opini yang berbobot dengan percaya diri. Karena menurut saya hal itu tuh susah waktu dulu, tapi sekarang lebih mudah. Dan juga di sini saya belajar bahwa banyak sekali perspektif ataupun POV yang perlu kita hargai dan juga perlu kita ambil, begitu Kak. Apalagi kan kita sebagai leader Betul yang banget harus menghargai berbagai perspektif orang maupun tim dan anggota kami, begitu. Untuk selanjutnya nih Kak, bisa berikan pesan dan juga saran untuk adik-adik kita nih yang sebentar lagi bakalan hadir di SMK Ketintang Surabaya. Pesan dan saran buat adik-adik, jangan ragu buat join organisasi. Organisasi itu tempat yang paling aman buat kita belajar dan berkembang. Apalagi sebelum nanti kalian terjun ke dunia kerja yang sebenarnya. Dan kalian jangan takut juga buat melangkah. SMK Ketintang itu tempat yang luas buat kalian eksplorasi. Kalau kalian ingin jadi eksekutor yang kreatif dan tangguh, masuk OSIS adalah pilihan yang tepat. Waduh nih. Untuk Kak Ana sebagai ketua MPK, apakah ada pesan dan juga saran untuk adik kelas kita nantinya Kak? Pastinya ada dong. Pesanku buat adik-adik yang akan beralih jenjang ke SMA maupun SMK, sekarang waktunya kalian untuk mencari tahu passion kalian di mana dan juga apa tujuan kalian. Karena sekarang ini waktunya kalian untuk berkembang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi ya Kak? Bener Jadi banget. dengan ikut organisasi ataupun ekstrakurikuler di tempat sekolah kalian, khususnya nih kalian yang mau masuk ke SMK Ketintang, banyak banget ekstrakurikuler dan organisasi yang bisa kalian masuki. Iya, benar banget. Tapi apapun pilihan kalian nanti, yang penting kalian aktif dan berkontribusi buat SMK Ketintang Surabaya. Gitu. Wah, jadi buat teman-teman nanti kelas 10 yang akan hadir di SMK Ketintang Surabaya ini udah nggak bingung dong mau milih MPK atau OSIS di organisasi sekolah ini? Betul. Gimana nih Kak? Apa kita mau lanjut langsung ke gamesnya? Boleh. Waduh. Seru ini Agak kita yang santai ya kalau gini. Agak santai dong pastinya. Atau masih mau membahas lebih lanjut lagi tentang OSIS atau MPK di SMK Ketintang Surabaya ini? Oh, Iya boleh banget Tapi sih. mungkin udah cukup. Oh, nggak udah sih tadi? Mungkin nanti informasi selanjutnya bisa Iya. dicek di Instagram kami ya. Waduh. Karena pastinya banyak informasi menarik di Oke, sana. oke. Langsung Jadi di buat DM kalian aja. bisa langsung aja nih diikutin IG-nya OSIS dan juga MPK di SMK Ketintang Surabaya. Berarti ini kita lanjut ke games ya Kak ya? Boleh banget, ini yang kita tunggu. Oke, jadi saya jelasin dulu nih prosedurnya. Ini itu game cerdas cermat. Jadi siapa cepat dia bakal menjawab. Nanti bisa angkat tangan lebih dahulu ya Kak. Oke, begini. benar-benar. Untuk pertanyaan pertama ini, jangan tegang nih Kak. Enggak. Relax. Nunggu ini. Waduh. Oke, Sulit untuk gak ya? mudah kok, mudah-mudahan bisa maksudnya. Untuk pertanyaan pertama, siapa nama lengkap Kepala Sekolah SMK Ketintang Surabaya dan juga gelarnya? Waduh, udah cepet banget ini ketua OSISnya. Oke, silakan. Kepala sekolah dari SMK Ketintang adalah Bapak Agung Nugroho SEMM. Betul banget, itu tepuk tangan dulu dong. Pastinya semua tahu ya ini pertanyaan basic Pertanyaan bagi umum ya, SMK Kak, ya? Ketintang, betul. Oke, kita lanjut nih ke mode hardnya. Oke. Apa ini mode sedangnya dulu nih Kak? Sebutkan 2
guru bahasa Indonesia di SMK Ketintang Surabaya. Aku Waduh, Kak Ana ini. Saya tahu Silakan. betul ini. Yang pertama ada Ibu Alfi, yang Oke. kedua ada Ibu Reni. Wah, betul itu. Gila nggak? Lanjut nggak nih? Lanjut dong, kan katanya banyak nih. Nah, dapat Nungguin ya, hadiah nggak sih ini? Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Jangan tegang ya, Kak. Enggak. Karena kita ini sudah masuk ke level yang cukup susah. Susah apa ini? Soal matematika kalah kah? Oke, siapa nama Kakom yang ada di SMK Ketintang Surabaya? Boleh dong? Boleh? Waduh, siapa ini? Duluan. Ketua asisnya dilebutkan Iya. lengkap ya, Kak, 5 jurusan. Oh gitu, boleh. Boleh. Yang pertama dari jurusan saya sendiri, Oke. PKJ, ada Bapak Anwar Afandi. Oke, betul. Yang kedua ada jurusan DKV, yaitu Bapak Panji Bagas. Yang ketiga ada jurusan akuntansi, ada Bapak Abdul Hadi. Yang keempat ada jurusan MP atau manajemen perkantoran, yaitu Ibu Lina. Yang kelima ada jurusan bisnis digital, yaitu Ibu Ivani. Waduh, betul semua ditutang lagi dong semuanya. Jadi ini skornya itu berapa ya, Kak, tadi? 2 dan 1 ya? Iya, Kok benar. saya satu ya? Waduh, berapa ya? Saya lupa nih. Oke, tapi tenang, Kak. Kita masih ada pertanyaan selanjutnya nih. Apa nih? Oke, apa ya? Apa ya? Apa ini berkaitan dengan Berkaitan dengan tata tertib di sekolah kita. Oh, Bisa tebak apa berarti pertanyaannya? tentang keamanan. Oh, betul banget Keamanan nih. yang ada di sekolah. Jadi sebutkan siapa guru ketertiban yang ada di SMK Ketintang Surabaya. Saya bisa. Oke. Langsung ya, saya Kak, hari sebutin. ini. Saya Silakan, sebutin ya. silakan. Yang pertama itu Bu Rizka, Oke. Bu Priska, Bu Iis, lalu ada Pak Tony, Pak Pandu, Pak Alfidion, Pak Taufik. Begitu kan. Waduh, keren banget ya, bisa cepet banget. Karena jawabnya. beliau Tepuk sering tangan banget di dulu. gerbang ya, jadi hafal. Waduh, ternyata pintar-pintar ya ketua ASIS dan ketua MPK di SMK Ketintang Pasti ini. dong. Gercep banget Pastinya jawabnya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Siapa guru yang suka ngevlog di SMK Ketintang Surabaya? Oh, cepet banget ini kakaknya. Sering lihat ya. Ini pasti paling populer ya. Iya, betul banget tuh. Bintang. Langsung disebutin atau gimana? Ah, ciri-cirinya nih, Kak, Oh, gimana? Ciri-cirinya mungkin ngajar itu ya dari pelajaran bahasa Inggris. Betul nggak ya? Betul Betul banget. nggak sih? Betul kan? Betul gak sih? Terus, Biasanya sih itu ya. coba Tapi itu, Kak? semoga aja benar. Siapa tuh Kak? Coba tuh. Bapak Sutikno. Oh, aduh, bener nih. Berarti kakaknya tuh sering banget yang ngikutin Iya. TikToknya Bapak Sering Sutikno. lewat FIBA juga. Nah, saya juga Lewat masuk FYP di juga ya? vlognya Waduh, saya juga pernah tuh Kayaknya Kak, semuanya pernah vlognya. masuk vlognya ini. Karena orangnya memang suka banget nge-vlog. Setiap Betul. event itu nge-vlog ya, Kak ya? Hmm. Oke. Lanjut lagi? Boleh kalau Terlalu banyak ya. Waduh. Nggak apa-apa seru sih. Enggak. Ini yang terakhir kok, Kak. deh. Oke. Sebutkan siapa guru favorit dari ketua ASIS dan ketua MPK ini. Siapa dulu nih? Ketua MPK Saya dulu. Oh, aduh, silakan. Pastinya guru favorit saya itu Bu Mas Fia karena beliau adalah walas saya sendiri dan juga waktu beliau mengajarkan pembelajaran sejarah itu sangat enjoyable buat kita semua. Dan yang kedua, guru paling favorit saya adalah Bu Silvi karena beliau adalah guru salah satu guru jurusan saya akuntansi dan beliau juga sangat rinci dalam pembahasannya begitu. Tapi semua guru saya suka kok. Dapat salam itu, Bu. Yes. Gimana nih kalau dari ketua ASISnya? Kalau dari saya mungkin ada 2 ya Kak ya. Tapi sama kok seperti Kak Ana juga, semua itu pasti kita suka. Ya, oke. Jadi setiap guru pasti kita suka. Tapi kalau favorit dari saya yang pertama dari pembina OSIS yaitu Bu Okta gitu. Dan yang kedua ada Bu Sutarmi sebagai wali kelas saya sendiri. Dapat salam itu Bu Tarmi, ya ampun. Armi. Oke. Jadi itu tuh guru favorit kalian berdua ya sebagai ketua ASIS dan ketua MPK di SMK Ketintang Surabaya. Betul. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk guru kesayangannya. Kalau kata kita sih Jangan Jangan terlalu- capek-capek Iya, jangan buat capek-capek. mendidik.
kita gitu. Terus jangan sering buat bikin tugas. Apalagi buat Bu Sutarmi, jangan capek-capek buat ngedidik anak kelasnya sendiri ya Ibu. Karena memang TKJ ya, mungkin agak bandel-bandel Betul, dari betul. kelas saya gitu. Jadi jangan capek-capek buat mengajar dan mendidik. Apa ada tambahan dari Kak Ananya mungkin? Mungkin untuk Bu Mas Pia, saya pesan jaga kesehatan Ibu dan juga semoga Ibu ceria selalu saat mengajar di kelas saya yang notabene semuanya muridnya cewek ya, pasti cerewet semua. Dan itu saja sih Kak. Waduh, oke. Jadi ini teman-teman sudah pasti tahu kan apa sih perbedaan OSIS dan juga MPK di SMK Ketintang Surabaya. Jadi kalian juga nggak akan bingung lagi nih ketika masuk di SMK Ketintang mau milih organisasi MPK atau OSIS. Jadi sudah siap belum buat masuk di SMK Ketintang Surabaya kita? Siap dong pastinya. Ini kakak-kakaknya sudah siap menunggu di SMK Ya. Ketintang ini. Kita tunggu di Kami MPLS. tunggu itu pasti. Oke, jadi itu tadi episode pertama kita. Jangan lupa saksikan untuk episode-episode selanjutnya di The Vcast. Bye-bye!